Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa diberi kesehatan dan berkah sampai saat ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang saya hormati Bapak dosen Bahrul Munib selaku mata kuliah sosiologi, dan tak lupa juga dan teman-teman. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini saya izin mempresentasikan makalah yang dibuat oleh saya sendiri tentang pendidikan Islam dan mobilitas sosial, konsep teori mobilitas sosial, konsekuensi dan dampak mobilitas sosial pendidikan Islam. Yang pertama, membahas tentang pengertian pendidikan Islam. Menurut etimologi istilah pendidikan dalam Indonesia, didik ialah yang berarti tindakan. Berasal dari kata ini, belajar dan mengajar untuk menciptakan informasi, keterampilan dan pengembangan perilaku positif bagi kehidupan diri sendiri, masyarakat dan lingkungan, merupakan proses perubahan perilaku seseorang. Dalam tulisannya tentang pendidikan, Ahmad D. Merimba menyatakan bahwa pendidikan itu adalah proses pengarahan yang disengaja yang dilakukan oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani individu yang terdidik agar menghasilkan kepribadian yang baik dan tanpa celah. Di sini juga dari Hasan Langgulung mengartikan pendidikan mempunyai dua sudut pandang. Yang pertama itu dari sudut pandang masyarakat dan kedua dari sudut pandang individu. Dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan, pendidikan ini mempunyai pendidikan berfungsi sebagai pewaris, menyampaikan kebudayaan diri generasi tua ke generasi muda sehingga menjamin kelangsungan eksistensi masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat masih memiliki nilai-nilai yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terus di sini pendidikan mempunyai dasar berdasarkan terminologi pendidikan yang telah diuraikan sebelumnya, menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu prasyarat utama dalam upaya menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya berbagai kelompok masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Referensi dasar tersendiri diperlakukan sebagai landasan pendidikan agar dapat memenuhi perannya sebagai agen kebudayaan dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Adanya nilai-nilai luhur dalam pandangan dari masyarakat di mana pendidikan dijalankan sebagai landasan bagi pendidikan, karena pendidikan merupakan aspek yang sangat mendesak dalam kehidupan manusia dan pada hakikatnya manusia pedagogis. Pendidikan Islam juga mempunyai tujuan karena pendidikan merupakan upaya untuk menularkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan serta dapat menyerap unsur-unsur nilai agama, budaya dan lainnya kepada generasi penerus. Maka pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan dalam menentukan keberadaan dan perkembangan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, tujuan digambarkan dalam bahasa Inggris sebagai goals, tujuan.
Sedangkan dalam bahasa Arab mereka disebut itu goyat atau ahdaf. Nama-nama tersebut umumnya merujuk pada satu hal yang sama, yaitu suatu tujuan yang harus dicapai melalui berbagai tindakan atau usaha. Sedangkan tujuan adalah sesuatu yang diharapkan dapat dicapai setelah dilakukan kegiatan atau usaha tertentu. Di sini juga pendidikan mempunyai ruang lingkup. Tujuan proses tarbiyah atau pendidikan adalah melahirkan generasi baru dengan segala sifat unggul dan beradabnya. Melalui proses pembinaan generasi ini dinyatakan dengan keikhlasan yang setinggi-tingginya, keikhlasan yang total dan ketakwaan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam yang bersifat uswah dan qudwah dan telah mendapat kehadiran pribadi dari Allah Subhanahu wa taala melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui tata cara tarbiyah atau pendidikan. Karakternya merupakan perwujudan dari seluruh prinsip dan standar moral yang terdapat dalam ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 kriteria yang dikembangkan Asyahid Sayyid Qut untuk pendidikan anak. Pertama, memanfaatkan Al-Quran sebagai sumber pendidikan yang unik. Natijah menurut sumber terpercaya generasi yang berhati murni, berakal budi, tasawuf, dan perasaan jujur bermunculan. Yang kedua, membaca dan mempelajari Al-Quran dengan tujuan mengamalkannya. Perintah-perintah Allah itu sederhana untuk diikuti dan juga untuk didengar dan dipahami. Ketiga, Islam seutuhnya itu mengusir kebodohan dari masa kini dan lingkungannya. Terus di sini kita membahas pengertian mobilitas. Mobilitas sosial ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah itu gerakan atau kesiapan untuk bergerak. Sementara itu kata Latin mobilis yang berarti mudah adalah asal mula istilah mobilitas, sering bepergian dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Kata sosial digunakan dalam frasa mobilitas sosial untuk menggarisbawahi karena ungkapan tersebut mempunyai konotasi yang melibatkan seseorang atau sekelompok orang dari kelompok sosial yang sama. Dalam sosiologi, mobilitas sosial berarti perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Mobilitas menurut Komblum 1988 sampai 172 adalah perpindahan individu, keluarga atau kelompok sosial yang dari satu lapisan ke lapisan sosial lainnya. Mobilitas di sini juga mempunyai jenis. Dalam bukunya Sosiologi, James M. Henslin menyatakan bahwa ada 3 kategori utama mobilitas sosial. Yang pertama adalah mobilitas antar generasi, khususnya jika anak-anak dewasa berada dalam kelas sosial yang berbeda dengan orang tuanya. Kedua, mobilitas sosial ke atas jika terjadi suatu merupakan pergeseran yang terjadi antara generasi. Perubahan tersebut itu mengakibatkan peningkatan status. Dan ketiga, jika terjadi pergeseran maka terjadi mobilitas sosial ke bawah dan status menurun. Terus di sini hubungan pendidikan dan mobilitas sosial. Masyarakat dapat mempelajari berbagai hal melalui pendidikan yang sebelumnya tidak mereka sadari, yang sebenarnya merupakan perkembangan merupakan perkembangan yang menunjukkan memajemukkan masyarakat secara bermanfaat dengan menghilangkan kesenjangan posisi dan
peluang. Pendidikan menciptakan peluang yang memungkinkan individu memiliki peluang mendasar yang sama. Perbedaan tersebut kini semakin terlibat karena memiliki peluang mendasar yang sama perbedaannya. Saya lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama itu pendidikan sosial yang lebih tinggi dan kemungkinan karir yang lebih besar itu dapat dicapai dengan lebih banyak pengetahuan. Yang kedua, keberuntungan. Faktor keberuntungan ini seperti warisan, keterampilan, dan bakat yang khusus juga dapat membantu seseorang untuk mencapai posisi sosial yang lebih tinggi. Yang ketiga, keadaan ekonomi. Perubahan dalam keadaan ekonomi dapat mempengaruhi mobilitas sosial. Ketika perekonomian baik, kesempatan kerja dapat memungkinkan individu untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Keterampilan yang keempat, keterampilan dan kemampuan individu. Keterampilan di sini dan individu juga dapat mempengaruhi mobilitas sosial. Individu dengan keterampilan dan kemampuan yang lebih tinggi dapat lebih mudah naik ke posisi yang lebih tinggi. Di sini saya menjelaskan konsekuensi dan dampak mobilitas sosial pendidikan Islam. Dampak dari perubahan sistem kebudayaan itu yang sudah mendarah daging di masyarakat berdampak besar pada cara pendidikan Islam diterapkan di seluruh negeri. Nilai-nilai budaya harus diperhatikan dalam sistem pendidikan Islam karena budaya yang ada saat ini akan sangat mempengaruhinya dan ikut berkontribusi dalam proses pendidikan yang diselenggarakan dengan membina akulturasi budaya gitu. Pendidikan ada karena adanya suatu sistem masyarakat yang berperan di dalamnya, maka pendidikan dan masyarakat itu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling ketergantungan. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan suatu bantuan yang di dalamnya terdapat pengabdian masyarakat sehingga masyarakat itu semakin berkembang dan maju dengan adanya pendidikan, sebab pendidikan adalah sebuah proses pematangan dan pendewasaan masyarakat sehingga masyarakat itu semakin berkembang dan maju dengan adanya pendidikan, sebab pendidikan adalah sebuah proses pematangan dan pendewasaan masyarakat. Perubahan sosial ini perlahan terjadi di zaman modern dan hal ini akan berdampak pada pendidikan, misalnya dengan meningkatkan jumlah penduduk. Karena pertumbuhan penduduk yang besar, sekolah harus dibangun untuk memenuhinya karena para siswa ini fasilitas pendidikan sosial juga penting. Penekanan masyarakat terhadap pendidikan sebagai respon terhadap kehidupan yang semakin menantang. Pendidikan yang kompleks tentu diperlukan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi peristiwa zaman modern ini. Negara Indonesia berupaya mempersiapkan masyarakat menghadapi perubahan yang akan datang dengan mewajibkan masyarakat dasar selama 9 tahun bersama dengan perubahan pengetahuan dan kemampuan yang berguna di kemudian hari, diikuti dengan transformasi sosial sebagai hasil praktik nyata. Selain itu akan ada penyesuaian orientasi pendidikan. Di sini saya juga membahas kesimpulan nih. Ajaran dan prinsip Islam merupakan topik utama Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang Islam dan untuk menanamkan nilai-nilai moral, standar etika dan pedoman perilaku yang pantas. Pengajaran Islam yang mencakup topik-topik seperti
doa, hukum Islam, sejarah Islam, dan berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan cara hidup Islam. Namun, perlu diingat bahwa dampak pendidikan Islam dan mobilitas sosial juga dapat memiliki konsekuensi negatif seperti fanatisme agama, ketidaksetaraan gender, dan isolasi sosial. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang seimbang, inklusif, dan kualitas sangat penting untuk memaksimalkan manfaat positif sambil minimalkan dampak negatif. Saya di sini akan menjelaskan mini riset yang saya teliti nih. Kasus madrasah dalam peningkatan mobilitas sosial di Madrasah Raudatul Atfal, Dahan Mangli, Sukawana, Jember. Kajian teori madrasah. Madrasah pertama sepanjang sejarah Islam adalah rumah Abu Abdullah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, tempat ilmu, pengetahuan, dan amal soleh diajarkan secara terpadu oleh sang guru pertama, Muhammad Rasulullah. Ia sendiri yang mengajar dan mengawasi proses pendidikan di sana. Para as-sabiqun al-awwalun merupakan murid-muridnya. Madrasah berasal dari madaris, merupakan sebuah kata dalam bahasa Arab yang artinya sekolah. Asal katanya itu darosa, yang artinya belajar. Madrasah ini dikhususkan sebagai sekolah yang kurikulumnya terdapat pelajaran tentang keislaman. Madrasah ibtidaiyah yang bisa sekarang itu yang bisa disebut dengan MI, setara dengan sekolah dasar SD. Madrasah Sanawiyah setara dengan sekolah menengah pertama, dan Madrasah Aliyah setara dengan sekolah menengah atas. Macam-macam madrasah. Raudatul Atfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islamnya bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun. Madrasah ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat dengan MI adalah satuan pendidikan formal yang setara dengan SD, kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 tingkat pada jenjang pendidikan dasar. Madrasah Sanawiyah yang selanjutnya disingkat MTS adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan setara SMP, kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 tingkat pada jenjang pendidikan dasar, sebagai lanjutan dari sekolah dasar MI atau bentuk lain yang sederajat diakui oleh atau setara sekolah dasar atau MI. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan setara SMA, kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah, sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama atau MTS, diakui atau setara sekolah menengah pertama atau SMP. Madrasah Aliyah kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah satuan pendidikan formal yang setara SMK menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam dan jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, MTS, atau bentuk lainnya sederajat diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau MTS. Keadaan real Madrasah Raudatul Atfal merupakan madrasah yang lumayan terkenal di desa Dahan Mangli berkat pengasuhnya yakni Zudianza SPD, dan banyak santri yang belajar di madrasah tersebut. Madrasah Raudatul Atfal memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas santri. Dalam kaitannya dengan mobilitas sosial, tentu saja Madrasah Raudatul Atfal memiliki peran yang cukup signifikan. Madrasah ini dulunya juga mengalami perkembangan yang lumayan pesat dan banyak para santri yang belajar kepada beliau. Madrasah Raudatul Atfal tersebut seiringnya waktu ke waktu dan pengasuh Bapak Sudianza
mengalami sakit. Sekarang para santrinya itu kebanyakan yang berhenti atau pindah ke madrasah lainnya yang ada di sekitar desa tersebut. Nah, madrasah tersebut tidak lagi beraktivitas seperti dulu lagi dikarenakan pengasuh tersebut mengalami sakit. Proses belajar mengajar tidak lagi efektif. Hal ini sangat berdampak terhadap perkembangan santrinya. Nah, model penelitian ini teknik pengumpulan data yang saya lakukan itu adalah teknik observasi. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek di lokasi, yakni Madrasah Raudhatul Atfal, tepatnya di Desa Dawan Mangli, Sekolah Jember. Hasil penelitian dari hasil wawancara sebagai menyimpulkan bahwa terkait hambatan, setiap madrasah pasti mempunyai hambatan dalam proses pembelajaran, dan hambatan tersebutlah yang mempengaruhi proses pembelajaran santri. Sekian dari makalah yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga kesalahan kepribadian saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.